wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 pengantar manajemen. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Niputu Siska Dewintasari dengan nomor induk mahasiswa A1B022046. Saya Niputu Landari dengan nomor induk siswa A1B022047. Saya Tiza Olivia Virginia Oke dengan nomor induk A1B022061. Saya Alisa Yosefa dengan nomor induk A1B022078. Saya Novia Fidra Putri dengan nomor induk siswa A1B022049. Saya Muhammad Alvin Sapitra dengan nomor induk mahasiswa A1B022040. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan tokoh-tokoh manajemen. Saya persilahkan. Sejarah perkembangan manajemen. Ilmu manajemen sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Piramida yang berada di Mesir ini dibangun oleh 100.000 orang bahkan lebih selama 20 tahun. Pada perkembangan peradaban manusia, ilmu manajemen dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari yang pertama adalah ilmu yang mempelajari gejala alam, yang kedua adalah ilmu yang mempelajari gejala manusia dan eksistensinya, dan yang ketiga adalah ilmu humaniora. Selain itu juga terdapat 3 kelompok dalam pemikiran manajemen yang terdiri dari yang pertama adalah aliran klasik, yang kedua adalah aliran hubungan manusiawi, dan yang ketiga adalah aliran manajemen modern. Pertama yang akan saya bahas mengenai teori manajemen klasik. Pada zaman manajemen ilmiah muncul, sudah terjadi revolusi industri pada abad ke-19. Kemudian usaha-usaha pengembangan manajemen ini dilakukan oleh para teoritisi. Selain itu juga terdapat perkembangan awal teori manajemen yang memiliki 2 tokoh. 2 tokoh ini mengawali munculnya teori manajemen ilmiah. 2 tokoh yang dimaksud yang pertama adalah Robert Owen. Pada awal tahun 1800-an, Robert Owen adalah seorang manajer dari pabrik pemintalan kapas di Skotlandia. Dia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja, seperti pengurangan hari kerja standar. Terlebih lagi, Robert Owen ini mengembangkan prosedur kerja di mana dia ini pada peningkatan produktivitas. Yang kedua adalah Charles Babbage. Charles Babbage ini adalah seorang profesor matematika dari Inggris. Charles Babbage juga orang pertama dalam prinsip pembagian kerja dalam spesialisasi. Sebagai kontribusinya yang lain, Charles Babbage menciptakan alat penghitung kalkulator mekanis pertama dalam pengembangan program permainan bagi komputer dan merencanakan skema pembagian keuntungan. Di tahun 1870 sampai dengan 1930 dengan aliran manajemen ilmiah terdapat beberapa kontributor di dalamnya yaitu Frederick W. Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Henry Gantt, dan Harrington Emerson. Manajemen ilmiah memiliki arti yang berbeda-beda. Arti pertama yaitu penerapan metode ilmiah pada studi analisis dan pemecahan masalah organisasi. Arti kedua yaitu seperangkat mekanisme-mekanisme untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Manajemen ilmiah pertama dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor sekitar tahun 1900-an sehingga beliau disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Taylor menuangkan gagasan-gagasannya yang dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul Scientific Management. Prinsip-prinsip dasar dalam penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen sebagai berikut. Yang pertama, ada pengembangan manajemen ilmiah secara benar. 2, pekerjaan diseleksi secara ilmiah. 3, adanya pendidikan dan pengembangan ilmiah dari para pekerja. Terakhir, ada kerjasama yang baik antara manajer dan pekerja. Dan yang kedua ada pasangan suami istri, Frank dan Lillian Gilbert. Frank Gilbert seorang pelopor pengembangan studi gerak waktu. Beliau sangat tertarik terhadap masalah efisiensi. Sementara istrinya lebih tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja seperti latihan personalia. Beliau mengemukakan gagasannya dalam buku yang berjudul The Psychology of Management. Baginya, manajemen ilmiah mempunyai satu tujuan akhir, yaitu membantu para karyawan mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup. Ada Henry L. Gantt juga mengemukakan gagasannya yakni kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen, seleksi ilmiah tenaga kerja, sistem intensif, dan yang terakhir ada penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Kontribusinya yang terbesar adalah penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai bagan Gantt. Dan yang terakhir ada Harrington Emerson. Pemborosan dan ketidakefisienan adalah masalah yang dilihat Emerson sebagai penyakit sistem industri. Oleh sebab itu, Emerson mengemukakan 12 prinsip efisiensi. Yang pertama, ada tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan masuk akal. 3, adanya staf yang cakap. 4, disiplin. 5, balas jasa yang adil. 6, laporan-laporan yang terpercaya. 7, pemberian perintah perencanaan dan pengurutan kerja. 8, adanya standar-standar dan schedule metode dan waktu setiap kegiatan. 9, kondisi yang distandarisasi. Dan 10, ada operasi yang distandarisasi. 11, instruksi-instruksi praktis tertulis dengan standar. Terakhir, ada balas jasa efisiensi rencana insentif. Teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik ini memiliki periode waktu dari 1900 sampai 1940.
Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh manajemen. Yang pertama yaitu Henry Fayol. Henry Fayol adalah seorang industrial yang berasal dari Prancis yang menggunakan teknik dan teori-teori yang berdasarkan administrasinya. Fayol merinci 5 unsur yaitu perencanaan, pengorganisasian, perintah, pengkoordinasian, dan yang terakhir pengawasan. Fayol juga memiliki operasi-operasi perusahaannya sendiri. Ia membuatnya menjadi 6, yaitu manufacturing produk, membeli bahan baku dan menjualnya, modal dan keuangan, keamanan dan kekayaan, akuntansi, dan yang terakhir manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tokoh yang kedua yaitu James DeMonkey. James DeMonkey ini adalah seorang eksklusif General Motors. Ia untuk merencanakan perusahaannya, ia memiliki 4 kaidah dasar, yaitu koordinasi, prinsip skalar, prinsip fungsional, dan yang terakhir prinsip staff. Di sini saya akan menjelaskan tokoh yang ketiga, yaitu Mary Baker Fallet. Mary Baker Fallet ini terkenal dalam beraksi menjadi jembatan antara teori organisasi klasik dan kemanusiawian. Ia juga ahli dalam psikologi perusahaan. Ia juga percaya dengan adanya pertengkaran yang membawa keuntungan baginya. Oke, yang sekarang tokoh keempat atau tokoh yang terakhir yaitu Chester I. Barnett. Barnett menjadi presiden perusahaan Bell Telephone, memiliki buku yang berjudul The Functional of the Executive. Ia juga menggunakan teori penerimaan wewenang, pelapor dalam sebuah penggunaan pendekatan sistem. Hubungan aliran manusiawi. Teori hubungan aliran manusiawi ini periodenya dari tahun 1930 sampai dengan 1940. Aliran hubungan manusiawi muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Tokoh-tokoh yang terlibat yaitu yang pertama Hugo Munsterberg. Sebagai pencetus psikologi industri, ia mengemukakan bahwa untuk mencapai peningkatan produktivitas ada 3 cara. Yang pertama, penemuan best person. Yang kedua, penciptaan best possible work. Yang ketiga, penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Yang kedua, Elton Mayo dan percobaan-percobaan Hawthorne. Hubungan manusiawi sering digunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan cara di mana manajer berinteraksi secara langsung dengan bawahannya. Yang keempat, Elton Mayo dan asistennya Fritz Ruysberger serta William Dixon mengadakan suatu studi tentang perilaku manusia dalam bermacam situasi kerja. Aliran manajemen modern berkembang melalui 2 jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku, organisasi, dan orang yang dibangun atas dasar manajemen. Tokoh-tokoh aliran antara lain 1. Abraham Maslow yang mengemukakan adanya hierarki yang kebutuhan dalam menjelaskan tentang perilaku manusia dan dinamika proses motivasinya. 2. Douglas McGregor dengan teori X dan teori Y-nya. 3. Frederick Herbert yang menguraikan teori motivasi higienis dan teori 2 faktor. 4. Robert Brecht dan John Manson yakni membahas 5 gaya kepemimpinan dan kisi-kisi manajerial atau managerial grill. 5. Ren Silikan yang telah mengidentifikasi dan melakukan penelitian secara efektif mengenai 4 sistem manajemen. 6. Frank Bradley yang menyerahkan pendekatan kontinen pada studi kepemimpinan. Aliran dalam bidang manajemen. Aliran dalam bidang manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif ditandai dengan berkembangnya tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah industri. Yang kedua, pendekatan sistem. Pendekatan sistem yaitu memandang organisasi sebagai suatu kesatuan dan memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan. Yang ketiga, pendekatan konstituensi. Pendekatan konstituensi yaitu dikembangkan oleh para manajer yang mencoba untuk menerapkan konsep dalam aliran manajemen. Perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Ada 5 arah perkembangan teori manajemen di masa mendatang, yaitu yang pertama dominan. Dominan yaitu aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Yang kedua divergesi. Divergesi yaitu di mana ketiga aliran masing-masing berkembang sendiri tanpa pemanfaatan pandangan aliran-aliran yang lain. Yang ketiga konvergesi. Konvergesi yaitu yang menampilkan aliran dalam suatu bentuk yang sama sehingga batas antara aliran lain menjadi kabur. Yang keempat sintesis. Sintesis yaitu berupa pengembangan penyeluruh yang bersifat integrasi dari aliran-aliran seperti yang kemudian tampil dalam pendekatan sistem dan konstituensi. Yang kelima, proliferasi. Proliferasi merupakan bentuk perkembangan teori manajemen dengan munculnya teori manajemen yang baru yang memusatkan perhatian kepada suatu permasalahan manajemen tertentu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai sejarah perkembangan tokoh-tokoh manajemen. Jika ada salah kata dalam video ini, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Shalom.